Di dalam cerita yang sebenarnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika diisukan sedang mengajar di suatu majelis, berada di suatu tempat dan suatu desa dan lain sebagainya, lalu ditanyakan sama orang-orang tersebut, bukankah engkau telah bebas dari penjara? Karena saya mendengar isu bahwa engkau mengajar di tempat ini, mengajar di majelis itu dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu adalah jin. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan la'allahu jin gitu. Barangkali itu adalah jin. Kalau boleh dibahasakan itu bentuk beliau lagi menutupi karomah beliau begitu. Karena memang sesuai yang kita bahas kemarin di kitab At-Tamhid fi Usuluddin, memang para wali ini cenderung menyembunyikan karomah-karomahnya begitu. Dan itu yang kami husnudzoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk meringkas salah satu konten yang sudah tayang di Nabawi TV, salah satu TV nasional yang sudah mengudara di media sosial ataupun di channel Parabola. Kemarin Al-Faqir diminta oleh guru kami Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dan pihak Nabawi TV untuk membahas soal karomah yang memang sebelum Ramadan khususnya itu menjadi topik yang cukup hangat diperbincangkan di jagat media sosial. Alhamdulillah tugas itu sudah terselesaikan dan mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari berbagai kalangan. Alhamdulillah. Akan tetapi setelah kami tonton kembali, kami evaluasi kembali, ternyata Al-Faqir menemukan beberapa hal yang perlu dikomentari atau perlu kami ulas. Ini bentuk pertanggungjawaban kami karena kami yang membuat konten. Alhamdulillah sejauh ini belum ada yang berkomentar tentang hal ini di media sosial ya, di YouTube kah ataupun yang lain. Tetapi sebagai preventif sebelum orang lain mengomentari, ada baiknya Al-Faqir yang kemudian memberikan evaluasi atau beberapa koreksi. Setidaknya nanti kami akan menyampaikan 6 poin yang menurut kami perlu dievaluasi ataupun dikoreksi ataupun direvisi gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa melihat pada menit ke 6:42. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal atau dalam bahasa Arab disebut khawariqul adat. Al-Faqir mengatakan khawariqul adah atau khawariqul adah sebagai sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Secara umum sebetulnya bahasa ini tidak salah, tetapi setelah melalui perenungan dan ada masukan dari beberapa orang, khawariqul adah itu lebih tepat kalau dibahasakan sebagai sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Itu lebih presisi sebetulnya. Khawariq itu menyelisihi atau merobek, al-adah itu kebiasaan. Jadi hal-hal yang abnormal, yang tidak seperti normalnya begitu. Itu khawariqul adah. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ini yang cukup hangat kemarin di reaction juga oleh beberapa konten kreator mengenai kisah tentang Syekh Ibnu Taimiyah yang mengajar ya. Beliau lagi di penjara, kemudian ada salah satu orang yang melihat beliau mengajar. Ada di menit 10:46. Ini tayangannya. Di saat yang bersamaan ia sedang mengajar di majelisnya, bahkan berpindah dari satu desa ke desa yang lain dan disaksikan oleh orang banyak. Cukup menjadi polemik atau diskusi atau bahkan ada yang secara khusus mereaction konten saya ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diceritakan oleh Gus Ajir tadi. Apakah itu adalah suatu khurafat? Kita akan membuli, mentertawakan atau mencacinya? Tidak, teman-teman. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan Habib Sufi,
yang sedikit-sedikit karomah-karomah, keramat-keramat, tidak. Di dalam cerita yang sebenarnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika diisukan sedang mengajar di suatu majelis, berada di suatu tempat dan suatu desa dan lain sebagainya, sampai-sampai ada orang yang mempertanyakan apakah benar Ibnu Taimiyah itu sudah bebas dari penjara. Lalu orang-orang tersebut mendatangi penjaranya Ibnu Taimiyah dan ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih ada di penjara itu, teman-teman. Lalu ditanyakan sama orang-orang tersebut, bukankah engkau telah bebas dari penjara? Karena saya mendengar isu bahwa engkau mengajar di tempat ini, mengajar di majelis itu dan lain sebagainya. Kita simak pengakuan dari Ibnu Taimiyah, teman-teman, ketika ditanyakan seperti itu. Padahal beliau bisa membuat cerita khurafat. Iya benar, itu saya bisa membelah diri jadi dua, membelah diri jadi tiga. Saya punya karomah begini begitu. Sayangnya Ibnu Taimiyah bukan orang tipe seperti itu. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu adalah jin. Tetapi Al-Fakir penting untuk meluruskan ya. Dalam konteks ini sebetulnya kami berhusnudzon bahwa ketika Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan la'allahu jin gitu, barangkali itu adalah jin, itu adalah bentuk ketawaduan beliau, yang mana kalau boleh dibahasakan itu bentuk beliau lagi menutupi karomah beliau begitu. Karena memang sesuai yang kita bahas kemarin di kitab At-Tamhid fi Usuluddin, sudah kita bahas di video utuhnya. Pemilik mukjizat yakni para nabi tidak menyembunyikan mukjizatnya, bahkan menampakkannya untuk menaklukkan penentangnya. Sedangkan para wali yang memiliki karomah cenderung berusaha keras untuk menyembunyikan karomahnya karena khawatir tertipu dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Memang para wali ini cenderung menyembunyikan karomah-karomahnya begitu, dan itu yang kami husnudzoni terjadi kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Sekali lagi, meskipun kami sering berbeda pendapat dengan beliau gitu ya, tetapi kami menghormati beliau adalah orang alim. Beliau adalah orang yang kredibel dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau adalah orang soleh begitu. Maka kata-kata beliau yang mengatakan la'allahu jinnun itu adalah bentuk kerendah hatian beliau. Jadi beliau menutupi karomah beliau. Artinya apa? Husnudzon kami yang memang mengajar di luar penjara itu adalah Ibnu Taimiyah yang merupakan karomah beliau begitu. Kenapa? Begini, kalau kita katakan itu adalah jin, gitu ya, bisa enggak kita terima seorang jin memberikan pengajaran kepada manusia? Apakah itu sanad ilmunya sampai begitu? Nah, bagaimana kita ketahui al-isnadu minad din? Bagaimana sanad itu adalah bagian dari agama? Nah, bisa enggak? Logis enggak kalau kemudian sanad manusia yang hidup di zaman itu, di majelis-majelis yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah gitu ya, kemudian mendapatkan sanad dari jin, apakah ini bisa diterima begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa enggak, termasuk akal enggak jin kemudian memiliki keilmuan yang selevel, setingkat dengan Syekh Ibnu Taimiyah? Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah Syekh Ibnu Taimiyah wafat, kira-kira jinnya itu kemana? Coba nanti di review, dijawab satu persatu. Yang keempat, apakah mungkin sebagian ilmu beliau yang terwariskan kepada murid-murid beliau tentunya ternyata diajarkan oleh jin begitu? Coba 4 pertanyaan ini dijawab dengan baik begitu. Artinya apa? Kami berhusnudzon sekali lagi bahwa itu adalah bagian dari karomah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Tetapi karena kerendah hatian beliau, beliau menutupi perkara agung tersebut. Oke. Yang berikutnya dalam poin ketiga Pak ya. Di menit 27:06 dilakukan oleh asaf atau wali Allah lainnya, maka itu adalah karomah. Ketika menceritakan tentang pemindahan istana singgasana Sulaiman ya, alaihi salatu wassalam, kemarin saya mengatakan asaf, harusnya Asif bin Barkhiyah ya. Kemarin saya mengucapkan asaf, itu murni salah sabkulisan begitu. Kemudian poin keempat di menit 28:08, menit 28:08, kemarin ada satu nazam yang dibacakan seperti ini. Wa asbata lil auliya karamah wa man nafaha fan bidan kalamah.
Nah, maka revisinya seperti ini. Wa asbitan lil auliya karamah wa man nafaha fambidan kalamah. Kemudian poin kelima mengenai hadis keutamaan Yaman pada menit 48.48. Di video aslinya berbunyi seperti ini. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yaman adalah orang-orang yang lebih aku sukai karena di antara mereka banyak yang penuh dengan hati yang lembut dan amanah. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal yang mengagumkan karena mereka memberi contoh terbaik dalam ajaran Islam dan kekuatan keyakinan mereka. Ada kesalahan dalam menerjemahkan dan menyuplik hadis, mohon maaf. Jujur saja saat itu cukup lelah ya, karena kontennya itu hasilnya 1 jam, produksinya berjam-jam gitu. Untuk konten-konten kreator tentu tahu hasil 1 jam itu produksinya semelelahkan apa gitu. Mohon maaf, ada kesalahan, harusnya berbunyi seperti ini. Atakum ahlul Yaman, hum arakku afidatan wa alyanu quluban. Telah datang kepada kalian para penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang paling lemah lembut hati dan jiwanya. Iman berada di Yaman dan hikmah berada di Yaman. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga meriwayatkan bahwasanya pemahaman fikih juga berada di Yaman. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang terakhir barangkali pada menit 49.41, menit 49.41 kemarin ada satu hadis, yushiku an yatlu'a alaikum ahlul Yaman. Kemarin terjemahnya, redakturnya seperti ini. Saat itu Nabi bersabda, yushiku an yatlu'a alaikum ahlul Yaman ka'annaha qita'us sahab au qit'atus sahab hum khiyaru man fil ardi. Hampir-hampir bangsa Yaman melebihi kalian semua. Mereka bak segumpal awan. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Seharusnya ini ada sedikit kesalahan dalam penerjemahannya. Yushiku hampir saja an yatlu'a muncul alaikum atas kalian ahlul Yaman, penduduk Yaman. Itu koreksinya dari yushiku an yatlu'a. An yatlu'a harusnya bermakna nampak atau muncul seperti itu. Barangkali yang secara urgen perlu kami susuli atau perlu kami koreksi ada supaya lebih presisi begitu ya. Ada 6 poin ini. Mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua apresiasi teman-teman yang banyak sekali melalui DM ataupun di kolom komentar ataupun di potongan-potongan reels ya. Alhamdulillah overall cukup, dan mungkin menurut Al-Fakir, bagi Al-Fakir sendiri itu luar biasa, benar-benar di atas rata-rata atau di atas apa yang Al-Fakir harapkan. Ala kulli hal, mohon maaf atas kekhilafan atau kesalahan ucap sabkul lisan yang kami alami di konten-konten semua konten kami sebetulnya, khususnya yang berhubungan dengan Nabawi TV, karena ini berhubungan dengan channel YouTube yang cukup dan boleh dikatakan besar ya di Indonesia. Ini berhubungan dengan pertanggungjawaban ilmiah yang harus Al-Fakir pertanggungjawabkan. Seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.